Audio Jungle. Satu, teori kritik psikologi sastra. Kritik psikologi sastra merupakan salah satu jenis teori penelitian sastra yang membicarakan tentang kejiwaan manusia dalam karya sastra. Teori ini menganalisis sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi dengan melakukan analisis terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh maupun para pembaca dengan memberikan pemahaman dan memahami aspek kejiwaan terhadap tokoh-tokoh dalam suatu karya sastra. Nah, fenomena psikologi dalam karya sastra ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori ini membahas dari sisi id, ego, dan superego. Menurut Sigmund Freud, id merupakan sumber dari energi psikis dan merupakan komponen utama dalam kepribadian manusia. Id selalu berusaha untuk mencapai kepuasan dari segala keinginan dan kebutuhan dengan sesegera mungkin karena didorong oleh faktor kesenangan. Id ini juga merupakan bagian struktur kepribadian yang sudah ada sejak lahir dan menjadi komponen utama dalam kepribadian. Sementara itu, ego adalah komponen kepribadian yang memiliki tanggung jawab untuk berhubungan dengan dunia nyata, agar setiap tindakan dan perilaku bisa diterima di dunia nyata. Nah, sementara superego merupakan kepribadian yang berfungsi sebagai tempat standar moral dan cita-cita, di mana nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat sekitar. Superego bertugas sebagai petunjuk dalam membuat penilaian terkait dengan segala peraturan tentang berbagai hal yang dianggap buruk sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh orang tua dan masyarakat. Teknik kajian psikologi sastra. Menurut Endaswara 2008 halaman 104, beliau memberikan bimbingan langkah-langkah kajian psikologi sastra sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan psikologi sastra menekankan kajian keseluruhan baik berupa unsur intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua, di samping tokoh dalam watak, perlu dikaji pula masalah tema dan karya. Yang ketiga, konflik perwatakan tokoh perlu dikaitkan dengan alur cerita. Kedua, teori kritik antropologi sastra. Seperti halnya sosiologi sastra dan psikologi sastra, antropologi sastra merupakan studi sastra yang bersifat interdisipliner dan tergolong paling baru. Dalam kesatuan arti, dapat dikatakan bahwa antropologi sastra merupakan studi kajian sastra yang melihat aspek-aspek kebudayaan manusia yang terefleksi dalam karya sastra. Teknik kajian antropologi sastra. Ada beberapa langkah strategi dalam proses analisis antropologi sastra, sebagaimana dikemukakan oleh Endaswara 2011 halaman 110. Nah, pertama, peneliti harus menemukan terlebih dahulu karya mana yang banyak menampilkan aspek-aspek antropologis. Yang kedua, yang diteliti adalah persoalan pemikiran, gagasan, falsafah, dan premis-premis masyarakat yang terpantul dalam karya sastra. Ketiga, perlu diperhatikan struktur cerita, sehingga akan diketahui kekuatan apa yang mendorong pembaca meyakini karya sastra tersebut. Yang ketiga yaitu teori kritik ekologi sastra.
ekologi sastra merupakan pendekatan baru dalam kajian sastra yang memadukan ekologi dan juga sastra. Secara sederhana, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang lingkungan, eko yang berarti lingkungan, dan logi yang berarti ilmu. Ekologi sastra disebut juga dengan istilah ekokritik. Jadi, teori ekologi sastra ini, menurut Goldfelder dan Fromm pada tahun 1996, mereka mengatakan bahwa ekokritik merupakan kajian sastra dalam kaitannya dengan lingkungan fisik. Sementara Buell pada tahun 2005, halaman 138, beliau mengatakan bahwa memandang ekokritik sebagai istilah umum yang digunakan untuk mengacu pada studi atau kajian sastra yang berorientasi pada lingkungan. Jadi, terdapat teknik kajian ekologi sastra. Jadi, yang dikemukakan oleh Sudikan pada tahun 2016 halaman 279, beliau memberikan panduan analisis data penelitian ekokritik sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji tema dan juga pesan kelestarian atau kritik terhadap kerusakan lingkungan ekosistem yang terkandung dalam novel. Yang kedua, mengkaji tokoh utama dalam cerita pendek atau novel yang memiliki kepedulian pada pelestarian lingkungan dan atau simbol-simbol yang ditampilkan pengarang. Yang ketiga, yaitu mengkaji tokoh antagonis dalam cerita pendek atau novel yang melakukan perusakan terhadap lingkungan. Yang keempat, mengkaji sikap pengarang terhadap pemertahanan kelestarian dan pengembangan lingkungan atau bagaimana ekologi berpengaruh terhadap diri pengarang. Jadi teori yang keempat yaitu teori kritik resepsi sastra. Eagleton pada tahun 1996 halaman 64, beliau mengatakan teori resepsi sastra merupakan teori yang berhubungan dengan eksistensi pembaca sebagai penikmat karya sastra. Teori ini berawal dari anggapan bahwa sastra itu diciptakan untuk dibaca, dinikmati, dipahami, dan dimaknai. Karya sastra tanpa pemaknaan tidaklah berarti. Untuk memaknai karya sastra dibutuhkan peran pembaca. Peran pembaca dalam sastra inilah yang menjadi fokus teori resepsi sastra. Sedangkan menurut Endra Suara pada tahun 2011 halaman 118, beliau mengatakan bahwa resepsi sastra itu berasal dari kata Latin receiver yang berarti menerima atau penikmat karya sastra oleh pembaca. Jika pembaca merasa menikmati dalam memahami karya sastra, berarti karya sastra tersebut dipandang sukses. Selanjutnya yaitu teknik kajian resepsi sastra. Jadi secara garis besar kajian resepsi sastra itu dapat diterapkan dengan mengikuti panduan-panduan yang dikemukakan oleh Endra Suara. Pada tahun 2011 halaman 126 melalui dua langkah, yaitu yang pertama, kepada pembaca baik perorangan maupun kelompok disajikan karya sastra. Mereka lalu diberi pertanyaan baik lisan maupun tertulis, kesan penerimaan. Jawaban pertanyaan secara tertulis dapat ditabulasikan jika menggunakan angket. Jika menggunakan metode wawancara, maka hasilnya dapat dianalisis secara kualitatif. Yang kedua, pembaca juga diminta untuk menginterpretasikan karya sastra. Interpretasi tersebut dianalisis secara kualitatif. Kelima, teori kritik feminisme sastra. Secara etimologi, feminisme berasal dari kata feme atau wome yang berarti perempuan atau tunggal, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan atau jamak sebagai kelas sosial. Menurut Sofia, tahun 2009 halaman 19, bahwa ide-ide feminisme berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada mendorong citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-cita kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Teknik kajian feminisme sastra. Ada 4 kajian. Yang pertama, menentukan teks yang dipakai sebagai objek. 2. Mengarahkan fokus analisis yang mengacu suatu teks. Sintaksis dalam para tokoh perempuan sebagai individu, anggota keluarga, dan anggota masyarakat, serta memandang
dan perilaku dunia di sekitar tokoh perempuan mengenai tokoh perempuan dalam teks. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dari sumber perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek analisis. Data tersebut dapat berupa karya fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, menganalisis novel yang menjadi objek dengan analisis struktural dan kritik sastra feminisme.